kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia yang beranggotakan saya Intan Aprilia Rehi dengan NIM 2023-0311-309. Saya Casey Sakila Zalafia Muhammad dengan NIM 2023-0311-312. Saya Witri Zafaran dengan NIM 2023-0311-300. Saya Lailani Nira Medanti dengan NIM 2023-0311-317. Saya Olivia Busi Permata dengan NIM 2023-0311-295. Selamat menonton. Nah, ayo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia itu bekerja untuk menerima makanan dan mempersiapkannya untuk absorpsi dan digunakan oleh tubuh. Sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, ada faring, ada esofagus, ada lambung, ada hati, ada usus besar, usus halus, dan sampai ke anus. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai sistem yang kita gunakan untuk mencerna makanan yang kita konsumsi. Kemudian dari makanan itu diperoleh nutrisi atau zat besi yang kita gunakan sebagai energi maupun yang kita gunakan untuk membangun sel-sel tubuh. Di sistem pencernaan itu ada saluran gastrointestinal, di mana saluran atau lorong sistem pencernaan yang mengarah dari mulut ke anus. Gastrointestinal ini pada manusia yang hidup itu panjangnya sekitar 5-7 meter, dan pada orang yang sudah mati atau pada mayat itu panjangnya bisa sampai 9 meter. Kenapa? Karena pada orang yang meninggal itu bonus ototnya sudah tidak berfungsi, sehingga ususnya itu bisa bertambah memanjang. Dapat kita pahami bersama bahwa bonus otot itu dikendalikan oleh perserapan yang fungsinya itu untuk kontraksi. Di sistem pencernaan ini terdapat organ-organ aksesoris yang berupa organ-organ tambahan seperti mulut. Di mulut itu ada gigi, lidah, ada kelenjar air liur atau kelenjar saliva yang terdiri dari 3 kelenjar, yaitu kelenjar parotis, sublingual, dan submandibular. Kemudian ada juga organ yang terpisah dari saluran, tetapi dia tetap mengeluarkan getah pencernaan yang digunakan untuk mencerna makanan, yang juga disebut sebagai organ aksesoris seperti hati, kandung empedu, dan pankreas. Jadi, hati dan kandung empedu ini berfungsi mengeluarkan getah, bisa berperan penting dalam pencernaan lemak, dan begitu juga dengan pankreas. Dia juga dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang berfungsi untuk pencernaan karbohidrat, protein, maupun lemak. Dapat kita lihat ini adalah gambaran dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dapat dimulai dari mulut sampai ke anus. Dari mulut sampai anus itu adalah seperti sebuah tabung saja yang ada di dalam tubuh. Jadi makanan itu masuk lewat mulut, kemudian makanan itu akan menuju ke faring, dan dari faring dia akan menuju ke esofagus. Dari esofagus dia akan masuk ke lambung dan dari lambung dia akan ke usus halus.
Seperti di usus halus itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian habis dari usus halus, dia akan masuk ke cecum atau usus besar yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Keren banget terus itu. Dan kemudian dia akan menuju ke rektum dan anus. Dan kemudian dari sini kita tahu bahwa di mulut itu ada 3 kelenjar air liur, itu kelenjar parotis, terus kemudian ada kelenjar di bawah lidah atau kelenjar sublingual, dan ada kelenjar mandibular. Selanjutnya adalah mengenai mulut. Mulut itu adalah suatu rongga di kepala yang dibatasi oleh tulang rahang atau biasanya disebut dengan maxillary bone, dan tulang rahang bawah atau disebut dengan mandibular bone. Kemudian ada tulang-tulang lainnya yaitu tulang platina dan hyoid yang biasanya disebut sebagai tulang lidah. Selanjutnya adalah fungsi mulut. Yang pertama itu fungsi mulut adalah untuk menunjukkan emosi dan mimik muka. Kemudian yang kedua adalah untuk mengunyah makanan, mencampur makanan dengan ludah yang mengandung enzim pencernaan di mulut. Di mulut itu terdapat alat penggigit atau yang biasanya kita sebut sebagai gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan. Jadi, fungsi gigi itu adalah untuk menghancurkan makanan dan menghaluskan makanan. Makanya biasanya kalau orang yang sudah mengalami kerusakan gigi, maka di situ akan berisiko mengalami gangguan fungsi lambung. Karena fungsi gigi itu adalah menghancurkan makanan. Kalau makanannya tidak dikunyah atau makanannya hanya dikunyah 2 kali atau 3 kali terus ditelan, itu akan menyebabkan lambung terbebani karena penghancuran makanan yang tidak sempurna. Di sini ada tampilan mulut tampak depan yang terdiri dari gigi, lidah, ovula, anak lidah, amandel, gusi bawah, lengkung gigi atas, lengkung gigi bawah, arteri, dan syaraf langitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bibir. Di sebelah depan mulut dibatasi oleh bibir dan otot-otot yang melingkarinya. Bibir merupakan peralihan dari kulit dan selaput lendir. Perbedaannya dengan kulit adalah bahwa bibir ini tidak mempunyai lapisan tanduk dan lapisan epidermisnya tipis. Warna merah pada bibir disebabkan oleh merah darah dalam kapiler di bawahnya. Karena kulitnya tipis, bibir juga merupakan bagian yang sensitif pada manusia. Pada orang yang kurang darah atau biasanya kita sebut dengan anemia, bibirnya itu akan pucat, sedangkan pada mereka yang darahnya mengalami gangguan oksigen dan karbon, darah atau bibirnya itu dapat menjadi kebiru-biruan. Bentuk bibir dapat berubah sesuai emosi seseorang karena pengaruh otot-otot mimik wajah. Salah satu otot wajah yang terletak di pipi itu adalah contohnya buccinator. Tepatnya itu antara tulang rahang atas dan bawah yang berfungsi untuk mengembungkan pipi. Terus mulut itu terdiri dari dua rongga. Yang pertama ruang depan dan rongga mulut sebenarnya. Ruang depan mulut itu adalah area antara pipi gigi dan bibir. Ruang depan ini juga dikenal sebagai vestibulum. Mulut itu terdiri dari 2 rongga, yaitu ruang depan dan rongga mulut sebenarnya.
Ruang depan mulut itu adalah area antara pipi, gigi, dan bibir. Ruang depan ini biasanya juga dikenal sebagai vestibulum. Terus ada rongga mulut sebenarnya. Rongga mulut sebenarnya adalah bagian mulut yang dibatasi oleh processus alveolaris di sisi dan di depan. Terus ada dibatasi oleh isthmus fauces di belakang. Processus alveolaris itu adalah bagian tulang rahang atas dan bawah yang menonjol keluar yang berfungsi sebagai tempat menempelnya gigi. Jadi, processus alveolaris ini membentuk batas luar rongga mulut di bagian depan dan di sisi. Terus ada isthmus fauces isthmus fauces ini adalah bagian yang menghubungkan rongga mulut dengan orofaring atau bagian belakang rongga mulut. Isthmus fauces ini dibatasi oleh arcus palatoglossus atau lengkung langit-langit lidah di depan dan dibatasi oleh arcus palatopharyngeus atau lengkung langit-langit faring di belakang. Jadi, isthmus fauces ini menjadi batas belakang rongga mulut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gigi dan gusi. Gigi dan gusi ini merupakan bagian dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Gigi yang pertama biasanya keluar atau muncul pada saat kita atau manusia berumur 6-7 bulan. Dan yang terakhir itu atau gigi permanen biasanya muncul pada usia 18-30 tahun. Susunan gigi yang pertama merupakan gigi susu yang totalnya itu berjumlah 20 buah. Yang terdiri dari gigi serinya ada 8, gigi taringnya ada 4, dan gerahamnya ada 8. Gigi susu ini pada usia sekitar 7 tahun akan tanggal dan digantikan dengan gigi tetap yang berjumlah 32 buah dengan susunan 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi premolar, dan 12 gigi geraham. Setiap gigi terdiri atas mahkota atau koronanya dan akar atau rox radix gigi. Perbedaan antara macam-macam gigi ini terletak pada jumlah akar dan bentuk koronanya. Ini adalah struktur gigi. Lapisan gigi paling luar itu disebut dengan email dan sifatnya itu sangat keras. Di bawahnya itu terdapat lapisan dentin. Dentin adalah lapisan yang tepat berada di bawah email. Ini merupakan jaringan keras yang mengandung tabung-tabung kecil yang terhubung dengan saraf gigi. Terus selanjutnya ada pulpa. Pulpa ini adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut. Bagian ini biasanya ditemukan pada bagian pusat dan inti gigi yang berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Terus ada sementum. Sementum ini adalah lapisan jaringan ikat yang berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Terus ada periodontal ligamentum yang merupakan jaringan elastis yang menghubungkan gigi dengan tulang rahang. Terus selanjutnya ada gusi. Gusi ini adalah jaringan lunak berwarna merah muda. Bagian dari anatomi gigi memiliki fungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Selanjutnya ada langit-langit atau palatung durung. Tulang rahang atas di samping membentuk gusi juga membatasi rongga mulut terhadap rongga hidung melalui langit-langit mulut keras. Bila terjadi gangguan pertumbuhan pada masa embrio, dapat terjadi bibir sumbing yang tidak jarang berlanjut ke belakang sampai langit-langit keras ini. Hal ini terjadi dan tidak dilakukan perbaikan secepatnya, anak tersebut akan mempunyai suara bindeng yang permanen. Baik, selanjutnya ada palatum polek.
Di belakang langit-langit mulut kasar atau palatung durum tadi terdapat langit-langit lunak, yaitu palatung pola ini. Palatung pola ini dibentuk oleh otot-otot kerongkongan dengan anak lidah atau uvula di belakangnya. Pada saat menelan, anak lidah ini akan menutup hubungan antara kerongkongan dengan rongga hidung. Dengan demikian pula pada seorang bernafas melalui mulut akan ditutup oleh ovula. Baik, selanjutnya ada tonsil. Di sisi lain langit-langit, lunak kiri dan kanan, terdapat dua buah pilar yang menuju bawah ke sisi kiri kanan lidah yang disebut arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngicus. Di antara kedua pilar ini, di kiri dan kanan, tonsila palatina yang sering disebut amandel bila membesar. Tonsil ini merupakan kelenjar getah bening yang berfungsi untuk menangkap kuman-kuman yang masuk melalui rongga mulut. Baik, selanjutnya ada lidah. Lidah manusia sebenarnya dibentuk oleh otot-otot yang terbagi atas dua kelompok, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik mempunyai serat yang lebih halus daripada otot ekstrinsik. Otot ini penting dalam proses mengunyah dan mengucapkan kata-kata. Pergerakan lidah diatur oleh saraf otak ke-12. Permukaan belakang lidah yang terlihat pada saat seseorang membuka mulut ditutupi oleh selaput lendir yang mempunyai tonjolan-tonjolan atau papila. Pada papila ini terdapat alat pengecap. Untuk mengenal rasa manis, asin, dan asam terdapat di ujung depan, dan rasa pahit terdapat di pangkal lidah. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah yang terbesar yaitu parotid gland, terletak di belakang tulang rahang di bawah daun telinga, dan mempunyai saluran yang bermuara di depan gigi geraham kedua atas. Baik, selanjutnya ada kelenjar saliva. Saliva penting untuk pencernaan tahap pertama makanan yang dikunyah oleh enzim petialin yang terkandung di dalamnya. Adanya mineral dalam saliva dapat menyebabkan timbunan pada gigi dekat muara saluran saliva itu, terutama sekitar gigi geraham membentuk karang gigi. Selanjutnya ada saliva. Saliva merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Air liur atau saliva terdiri dari air, enzim petialin, protein, lipid, dan ion-ion organik. Isi dari air liur juga tergantung pada apa yang dimasukkan ke dalam mulut, seperti sisa makanan. Komponen pasta gigi juga ditemukan dalam air liur. Dari air liur bisa didapatkan sampel dari DNA. Saliva dapat mengungkapkan apa yang sudah dimakan dan obat-obatan yang mungkin dikonsumsi seperti kokain, ganja, dan barbitural. Sampel air liur juga dapat digunakan untuk menentukan beberapa banyak obat tertentu dalam tubuh. Sampel air liur juga seringkali digunakan untuk mendeteksi penyakit, misalnya HIV. Selanjutnya masuk ke volume saliva. Itu kalau kita mau ukur, maka dia jumlahnya antara 0,5 sampai 1,5 liter setiap hari. Semuanya itu tergantung pada tingkat perangsangannya. Saliva atau air liur itu terdapat dua tipe. Yang pertama itu ada sekresi serus, itu yang encer, yang mengandung enzim petialin, suatu alfa amilase yang merupakan enzim untuk mencernakan karbohidrat. Yang kedua ada sekresi mukus, itu yang kental, yang mengandung musin untuk tujuan pelumasan atau perlindungan permukaan yang sebagian besar dihasilkan oleh kelenjar parotis. Nah, cairan tipe mukus itu diekresikan atau dikeluarkan setiap detik sepanjang waktu, kecuali saat tidur yang diproduksinya itu lebih sedikit. Nah, jadi sekresi mukus ini penting untuk membantu makanan masuk ke fagosom atau lambung, karena kalau tidak maka itu akan tertahan
Apalagi esofagus itu salurannya lebih sempit. Selanjutnya, saliva juga berperan dalam kebersihan mulut. Sekresi saliva, terutama tipe mukus, itu penting dalam mempertahankan kesehatan jaringan rongga mulut. Air liur juga membantu membuang bakteri dan partikel makanan yang nantinya akan menjadi dukungan nutrisi metabolik bagi bakteri. Jadi, air liur itu juga membantu dalam membuang bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Air liur mengandung beberapa faktor yang menghancurkan bakteri. Salah satunya adalah ion tiosianat dan beberapa cairan proteolitik. Nah, itu adalah untuk menghancurkan dinding protein bakteri, terutama lisosim yang menghancurkan bakteri. Membantu ion tiosianat dalam membunuh bakteri. Mencerna partikel makanan dan air liur mengandung antibodi protein yang menghancurkan bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faring. Faring ini ada 3 nih faring. Jadi di sini ada 3, yaitu ada yang paling atas itu ada nasofaring. Itu adalah bagian faring yang ada di belakang hidung. Nah, selanjutnya ada orofaring, itu adalah bagian faring yang berada di belakang mulut. Nah, selanjutnya ada laryngofaring, adalah bagian faring yang bersambung dengan laring. Nah, dinding faring ini dibentuk oleh otot melingkar dari belakang ke depan. Di belakang, otot ini melekat pada jaringan ikat di garis tengah dan bersifat stabil. Di bagian depan, otot ini melekat pada langit-langit mulut. Taring dan jaringan otot yang akan bergerak pada saat otot faringnya ini berkontraksi. Nah, hal ini memungkinkan makanan secara aktif mendorong ke bawah pada waktu menelan. Jadi, faring ini fungsinya pada saat kontraksi itu memastikan makanannya itu terdorong ke bawah arah esofagus pada saat proses menelan. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian epiglotis. Jadi, sebelah lidah pada bagian pangkal lidah itu ada yang namanya epiglotis. Nah, pada perbatasan orofaring dengan laring, faring di sebelah depan terdapat epiglotis yang dibentuk oleh tulang rawan. Nah, epiglotis ini yang membantu menutup laring pada waktu menelan. Makanan yang ditelan tidak melalui permukaan epiglotis, tetapi melewati celah kiri dan kanannya yang disebut dengan recessus piriformis. Nah, faring selanjutnya akan bersambungan dengan esofagus. Peralihan antara kedua bagian ini terjadi di sebelah belakang tulang rawan dari laring. Adanya tulang rawan ini merupakan penyebab makanan yang ukurannya agak besar. Selanjutnya masuk ke proses menelan. Proses menelan itu proses yang kompleks. Proses menelan dimulai dengan persiapan makanan untuk bisa ditelan, yaitu dengan cara dikunyah. Nah, mengunyah makanan itu dikendalikan oleh saraf trigeminus. Dan makanan dipindah-pindahkan oleh lidah yang dipersarafi oleh hipoglossus. Nah, untuk dapat dipecah-pecahkan dan digiling oleh gigi kedua sisi, kemudian makanannya itu didorong ke orofaring. Nah, kemudian pemindahan makanannya ini ke orofaring dilakukan oleh otot-otot lidah, itu arcus pharyngeus. Nah, dia dibantu oleh otot silopharyngeus atau saraf pharyngeus. Nah, adanya makanan di ruang mulut meningkatkan kontraksi otot-otot pipi, yaitu saraf facialis. Nah, agar tekanan meninggi ini mampu mendorong makanan ke orofaring. Platum mole menutup hubungan antara nasofaring dan orofaring, yaitu dilakukan oleh saraf vagus. Nah, kemudian esofagus. Esofagus selanjutnya akan turun ke dalam rongga toraks atau dada di belakang trakea, sampai trakea ini bercabang menjadi bronki. Esofagus terletak di belakang jantung dan kemudian menembus sekat rongga badan atau diafragma untuk mencapai lambung.
Panjang esofagus pada orang dewasa kurang lebih dari 25 cm dan pada keadaan istirahat lumen atau lubangnya berada dalam keadaan tertutup. Jika terbuka, maka mikroorganisme bisa masuk atau cairan lambung bisa naik. Nah, kemudian bagian esofagus akan menyambung dengan lambung atau kardia dan berfungsi sebagai katup atau sphincter. Nah, kardia terletak 1-2 cm di bawah diafragma, di daerah epigastrium atau ulu hati, sedikit di kiri garis tengah. Nah, lambung memanjang di bawah kardia dan melebar ke kiri. Dengan esofagus yang tertutup pada waktu istirahat dan kardia sebagai sphincter, udara tidak dapat masuk ke dalam lambung kecuali pada saat menelan. Jadi ketika seseorang menelan sambil berbicara, itu maka biasanya udara akan ikut tertelan sehingga seseorang tersebut seringkali merasakan kembung. Sphincter kardia juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh karena ia akan berkontraksi bila ada zat iritatif yang merangsangnya. Misalnya, makan makanan yang basi. Biasanya itu ada refleks makanan dan itu bisa menyebabkan sphincternya terbuka dan menyebabkan seseorang itu mengalami muntah. Nah, sphincter kardia juga mencegah makanan dalam lambung serta asam lambung membalik ke atas pada keadaan normal. Nah, pada waktu muntah, sphincter ini berelaksasi secara refleks sehingga mudah dilalui makanan dari lambung. Esofagus bagian atas mempunyai selaput lendir yang dibentuk oleh sel-sel berlapis gepeng. Bagian bawah oleh sel-sel silindris yang sebagian menghasilkan lendir. Nah, lendir ini sangat penting untuk membasahi permukaan dan melindungi diri dari asam lambung yang naik ke atas. Asam lambung sering kali naik ke atas, apalagi pada orang dewasa yang sphincternya itu sudah longgar. Dan pada malam hari di pertengahan dada itu terasa sakit. Nah, itu artinya asam lambungnya naik. Maka disarankan ketika pada kondisi seperti itu, bantalnya agak sedikit ditinggikan. Sel berlapis gepeng perlu untuk mengatasi gesekan oleh makanan yang masih keras. Bahan makanan menuruni esofagus dengan bantuan gerak peristatik dan gaya berat. Makanan menempuh jarak kira-kira 25 cm esofagus dalam waktu 1-2 detik. Pada orang tua, gerakan peristatik yang melambat karena pengaruh usia. Nah, memperlambat pula pengaruh gravitasi sehingga proses itu bisa berlangsung beberapa menit. Jadi, jika makanan terlalu keras, maka seringkali makanannya itu lama untuk sampai ke lambung. Nah, terdapat 3 tempat penyempitan esofagus di mana makanannya itu dapat tersangkut, yaitu pada pangkalnya di leher belakang laring, pada tempat di sebelah belakang percabangan trakea menjadi bronkus di tengah dada, dan pada tempat ia menembus sekat rongga badan atau diafragma. Persarapan parasimpatis esofagus diatur oleh nervus vagus atau nervus 10. Pada bagian bawah esofagus terdapat jaringan vena yang biasa dihubungkan dengan sistem pembuluh balik di hati. Jadi, vena portal di hati itu ada hubungannya dengan vena-vena pada esofagus sehingga kalau terjadi kerusakan di hati, maka bendungan ini akan tidak diteruskan dengan vena esofagus sehingga terjadi paresis. Vena di esofagus jika bendungan berat, vena tersebut akan pecah, penderita tersebut akan mengalami muntah darah. Pada kerusakan hati yaitu muntah darah ya karena bendungan pada vena hati akan sebagian dialihkan, menyebabkan pembesaran pada vena-vena esofagus. Varises esofagus, kalau itu pecah akan menyebabkan muntah darah. Makanan yang melewati esofagus akan masuk ke dalam lambung untuk melakukan proses pencernaan selanjutnya. Pada tingkat ini makanan belum bisa dicerna sempurna disebabkan ada beberapa jenis makanan tertentu. Bagian belakang, kemudian di sini ada diafragma nih, di bagian sini ada aorta, ujung pemasuk menyambung dengan lambung.
Jadi penyempitan itu terjadi pada di sini, di sini, di sini, pada di sini ada tempat esofagus itu mengalami penyempitan yang memungkinkan bisa tertahan pada di sini nih, pada bagian sini. Jadi bisa dilihat bagian aorta di sini, jantung, kemudian pembuluh darah aorta ini masuk ke turun ke bawah. Makanya yang orang-orang yang memiliki penyakit jantung itu disarankan untuk tidak untuk meminum air dingin, karena jika meminum air dingin akan merangsang suatu pembuluh darah aorta ini akan merangsang bagian sini, bisa berdampak pada jantungnya. Jadi begitu bagian orang yang TBC, paru-parunya itu gampang berdarah, jadi trakeanya itu akan bercabang menjadi bronkus kiri dan kanan. Paru-paru di bagian sini paru-paru, maka yang minum air hangat atau makan makanan yang hangat, masih panas gitu, minum air yang agak panas, maka panas yang ada di sini akan menyebabkan paru-paru akan mengalami kepanasan. Pembuluh darah itu berpotensi terjadinya pembuluh darah paru-paru. Makanya orang-orang yang mengalami TBC itu diminta untuk mendinginkan makanan terlebih dahulu sebelum dia mengkonsumsi makanan tersebut atau minum makanan tersebut. Dalam kondisi hangat, panas, bakal mengalami resiko batuk darah. Batuk darah letak pada bagian atas kiri. Ukurannya dan bentuknya itu berbeda-beda, berubah-ubah menurut posisi tubuh, atau bagian kiri dan berbaring ke kiri atau berbaring ke kanan akan mengikuti. Jadi akan mengikuti posisi tersebut. Di sebelah kiri lambung terdapat rongga perut. Di sebagian kiri tersebut, rongganya itu ada limpa atau lien, atau yang biasa dikenal istilah spleen. Lambung ini dalam keadaan kosong, bentuknya itu seperti huruf Y yang terisi penuh atau habis makan. Bentuknya seperti bola buah pir atau bola pir yang besar. Kemudian di bagian gambar itu terletak pada oblik kiri dan kanan menyilang, itu tepat di bagian bawah diafragma, elemen kuba lambung. Jadi membatasi antara rongga paru dan rongga elemen. Di bagian belakangnya itu pankreas sebelah kanan, lambung, hati atau liver. Kemudian pada bagian bawah lambung terdapat pembungkus yang melebar ke bagian bawah yang menutupi usus lambung atau yang biasa disebut pementum halus. Anatomi pada lambung. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung mempunyai 2 buah lengkung atau kurvatur, yaitu kurvatur minor yang membentuk batas kanan lambung dan kurvatur mayor yang membentuk batas kiri bagian lambung. Kemudian secara anatomi terdiri dari undus bagian atas, yaitu ada korpus, bagian badan, ada bagian bawah yaitu yang disebut antrum piloricum atau pilorus. Sphincter itu pada bagian pintu itu, kayak contoh pintu, pada kedua ujung lambung mengatur pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Yang di bawah itu sphincter pylori, yang di atas masuk, yang bagian di bawah ini si filoricum ini untuk bagian pengeluarannya. Jadi bagian bawah ini berelaksasi bagian esofagus. Jadi pada elricum ini makanan masuk ke dalam duodenum dan ketika berkontak.
Jadi pada Illyricum ini makanan masuk ke dalam duodenum, dan ketika berkontraksi sphincter ini akan mencegah terjadi aliran balik di isi bagian dalam usus halus atau di bagian dalam lambung, karena biar tidak terjadi pembalikan kepada lambung. Kemudian lambung tersusun atas 4 lapisan, yaitu yang pertama adanya mengikuti atau membentuk dinding lambung. Lapisan paling luar yaitu serosa. Kemudian pada bagian bawah gambar tersebut ada muskular atau bagian 3 jenis otot, yaitu ada longitudinal, ada bagian oblik. Kemudian ada submukosa bagian bawah, lalu masuk ke dalam bagian mukosa. Lapisan bagian luar titanium bagian luar untuk mencegah bagian lambung tidak mengalami iritasi karena tergesekan dalam organ pada bagian organ lain tersebut atau titanium. Maka kemudian dua lapisan peritoneum atau virselin itu menyatu pada curvatum minor lambung dan duodenum, kemudian terus memanjang ke bagian hati dan membentuk omentum minus. Bagian gambar di sini atau kurva momentum itu minor itu atau omentum minus. Jadi bagian gambar warna kuning itu ada disebut omentum. Jadi bagian ligamentum atau yang biasa disebut memegang lambung atau mengikat suatu lambung, pergerakannya itu tidak berlebihan. Jadi lipatan peritoneum yang keluar dari satu ke organ lain yang disebut sebagai ligamentum atau omentum minus, atau yang biasa ligamentum hepatoduodenalis, atau menyokong suatu lambung sepanjang curvatum minor sampai ke bagian hati. Jadi di sini di bagian gambar ada bagian hati yang untuk mengikatnya itu bagian hati. Jadi di sini di bagian gambar ada bagian hati yang untuk mengikatnya itu. Pada curvatum mayor peritoneum terus ke bawah dan membentuk omentum maius yang menutupi usus halus dari depan seperti buah afron yang besar. Kita akan masuk ke dalam lapisan kedua. Jadi lapisan serosa yang pertama itu, yang kedua atau lapisan muskular. Bagian muskular ini tersusun atas 3 lapisan otot polos. Lapisan longitudinal di bagian luar, lalu adanya lapisan sikrular atau yang di bagian tengah, di lapisan oblik di bagian dalam mirik. Tersusun serabut otot yang unik. Fungsinya ini untuk memungkinkan berbagai macam kombinasi kontraks yang diperlukan untuk memecahkan makanan menjadi partikel kecil, mengaduk dan mencampur makanan dengan cairan lambung, dan mendorong ke bagian arah duodenum. Kemudian berikutnya lapisan bagian mukosa tersusun atas jaringan alveolar longgar yang menghubungkan lapisan mukosa dan lapisan muskular. Jaringan ini memungkinkan mukosa bergerak dengan gerakan peristaltis, atau lapisan ini juga mengandung plexus saraf atau pembuluh darah atau saluran limfe. Di sini ada lapisan submukosa atau jaringan penyambung, kemudian dengan penyambung serosa ini. Kemudian ada lapisan muskularis, kemudian ada lapisan submukosa, kemudian ada lapisan mukosa. Ada lapisan mukosa pada bagian lambung. Mukosa atau lapisan dalam bagian lambung tersusun atas
lipatan-lipatan longitudinal atau yang disebut biasanya runge yang memungkinkan terjadi distensi bagian lambung sewaktunya itu kalau misalnya mengalami kapasitas yang banyak ada karena memungkinkan itu lapisan-lapisan yang biasa disebut dugae. Terdapat beberapa tipe kelenjar lapisan ini dapat dikategorikan menurut bagian anatomi lambung yang ditempatinya. Lambung ini kelenjar itu yang dinamakan berdasarkan pada letaknya yang berada pada area pertama itu kardial berada di dekat orsifisium cardina yang mengeluarkan mukus yang biasa mengeluarkan lendir. Yang kedua adanya kelenjar fundus atau grasitik yang terletak di fundus dan pada hampir seluruh korpus lambung. Lalu korpusnya itu biasanya gastir atau memiliki 3 tipe sel utama yakni sel zigomanetik atau sel parsidental dan sel mukus. Ada jenis 3 sel yang ada pada bagian kelenjar gastrik. Persarapan lambung, jadi persarapan lambung itu sepenuhnya pada sistem otonom. Jadi kita tidak bisa mengontrol atau berkontraksi atau pada berrelaksasi. Suplai pada saraf untuk lambung atau adenum dihantarkan ke dan adenum melalui saraf vagus. Jadi nerva vagus ini sistem pencernaan makanan. Trunkus vagus mencabang ramus gastrilik, pilorika, hepatitika, dan selika. Parasimpatis melalui saraf splagnaeus. Berikutnya ada sel-sel mukus atau bagian leher ditemukan di bagian leher kelenjar ini atau fundus dan menyekresikan mukus. Hormon gastrik ini diproduksi oleh sel G yang terletak pada daerah pylorus pada bagian lambung. Gastrin ini merangsang kelenjar gastrin untuk menghasilkan asam hidroksolirida dan pepsigon. Lalu substansi lainnya itu diekskresikan dalam lambung adalah enzim berbagian elektrolit terutama ion natrium, kalium, dan klorida. Jadi orang-orang yang muntah-muntah itu dapat mengalami kehilangannya elektrolit terutama pada ion natrium, kalium, dan kloroid. Selanjutnya yaitu persyarafan pada bagian gastrointestinal, terutama pada lambung, usus halus, dan usus besar. Itu persyarafannya ada secara parasimpatis, serapannya yaitu nervus vagus, dan secara simpatis, serapannya yaitu nervus planicus thoracis. Sedangkan untuk rektum dan anus itu persyarafan parasimpatisnya ada nervus planicus pelvic dan untuk persyarafan simpatisnya ada nervus planicus lumbar dan ada juga nervus pudendal untuk aktivitas motorik voluntar. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan ketika kita mengalami sakit pada bagian lambung, maka hampir seluruh bagian abdomen itu juga akan merasakan rasa sakit, rasa nyeri, atau mungkin akan merasakan rasa yang tidak nyaman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan serapan yang mensyarafi lambung itu juga mensyarafi usus halus dan usus besar. Selanjutnya yaitu persyarafan pada lambung. Untuk persyarafan pada lambung itu ada serabut-serabut aferen yang berfungsi untuk menerima impuls dan kemudian akan mengantarkan impuls nyeri itu yang dirangsang oleh peregangan, kontraksi otot, serta peradangan dan kemudian akan dirasakan di daerah epigastrium abdomen. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita makan sesuatu yang pedas atau mungkin kita mengonsumsi makanan sehingga terlalu kekenyangan dan mengakibatkan terjadi perlukaan pada bagian lambung, maka serabut-serabut aferen itu akan menghantarkan impuls ke daerah epigastrium abdomen.
Nah, teman-teman, selain itu, serabut-serabut aferen simpatis juga berfungsi untuk menghambat motilitas dan sekresi pada lambung, di mana ada plexus saraf, mesenterikus, dan submukosa yang akan membentuk persyarafan intrinsik di bagian dinding lambung dan akan mengordinasi aktivitas motorik dan sekresi mukrosa di lambung. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan suplai darah pada bagian lambung. Di mana untuk suplai darah pada bagian lambung itu seluruh suplai darah di daerah lambung, pankreas, serta hati, empedu, dan limpa itu terutama berasal dari truncus celiac, arteri celiaca dan truncus celiacus yang mempercabang cabang-cabang yang akan mensuplai curvatura minor dan mayor. Nah, selain itu, teman-teman, dua cabang arteri yang penting dalam klinis itu ada arteri gastroduodenalis dan arteri retroduodenalis yang akan berjalan sepanjang bulbus posterior duodenum. Nah, selain itu, ulkus pada dinding posterior arteri ini juga akan menyebabkan terjadinya pendaharaan, di mana darah vena dari lambung dan duodenum serta yang berasal dari pankreas, limpa, dan bagian lain saluran gastrointestinal itu akan berjalan ke hati melalui vena porta. Teman-teman, selanjutnya yaitu fungsi lambung. Untuk fungsi lambung itu sendiri itu mencangkup fungsi motorik yang terdiri dari fungsi menampung, kemudian fungsi mencampur, dan fungsi pengosongan pada lambung. Ada juga fungsi pencernaan dan fungsi sekresi, yaitu fungsi pencernaan protein, kemudian ada sintesis dan pelepasan gastrin, kemudian ada sekresi faktor intrinsik, kemudian ada sekresi mucus, dan ada juga sekresi bikarbonat. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari lambung, yaitu fungsi menampung, di mana itu untuk menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Selain itu, dia juga akan menyesuaikan peningkatan volume tanpa menambah tekanan dengan relaksi reseptif polos dan diperantai oleh nervus vagus dan dirangsang oleh gastrin. Kemudian ada juga fungsi mencampur, di mana itu untuk memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil dan kemudian akan mencampurkannya dengan getah lambung yang melalui kontraksi otot yang mengelilingi lambung. Selain itu, fungsi pengosongan lambung. Untuk fungsi pengosongan lambung itu diatur oleh pembukaan sphincter pylorus yang dipengaruhi oleh viskositas volume, keasaman, aktivitas osmotik, keadaan fisik, serta oleh emosi, obat-obatan, dan olahraga. Kemudian fungsi yang berikut yaitu fungsi pencernaan dan sekresi, di mana pencernaan protein oleh pepsin dan HCl itu dimulai di sini, di mana pencernaan karbohidrat dan lemak oleh amilase dan lipase itu dalam lambung kecil, dan perannya itu pepsin berfungsi untuk memecah putih telur menjadi asam hidrolida atau HCl yang kemudian berfungsi untuk mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan, dan juga menghambat suasana asam pada pepsinogen sehingga menjadi pepsin. Kemudian sintesis dan pelepasan gastrin itu juga dipengaruhi oleh protein yang kita makan, kemudian peregangan atrum, kemudian alkalinasi atrum, dan juga rangsangan vagus, di mana sekresi faktor intrinsik ini itu akan memungkinkan absorpsi
vitamin B12 di usus halus di bagian distal. Dimana selain itu sekresi mukus ini akan membentuk selubung yang akan melindungi lambung serta berfungsi sebagai pelumas sehingga makanan itu lebih mudah untuk dapat diangkut. Kemudian sekresi bikarbonat itu juga bersama dengan sekresi mukus itu tampaknya berperan sebagai barier dari asam lumen dan pepsin. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan sekresi pada lambung. Untuk pengaturan sekresi pada lambung itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada fase sefalik, kemudian fase gastrik, dan fase interstitial. Langsung saja kita mengetahui apa itu fase sefalik. Fase sefalik itu sendiri itu sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum kita makan, yang dimana itu akan masuk ke lambung, yaitu akibat dari kita melihat, mencium, atau mungkin kita memikirkan, atau bahkan kita mengecap makanan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, kalau kita melihat seseorang makan terus kita refleks menelan air liur, nah itu secara tidak langsung sudah terjadi fase sefalik. Selain itu, fase ini juga diperantarai oleh seluruh saraf vagus dan dihilangkan dengan vagotomi dan sinyal neugenik yang menyebabkan fase sefalik berasal dari konteks cerebri atau pusat nafsu makan. Kemudian impuls eferen itu juga akan kemudian dihantarkan melalui saraf vagus ke lambung. Hal inilah yang mengakibatkan kelenjar gastrik terangsang untuk menyekresi HCl, pepsinogen, dan akan menambahkan mukos. Fase sefalik ini sendiri itu akan menghasilkan sekiranya sekitar 10% dari sekresi lambung normal yang berhubungan dengan makanan. Nah, selanjutnya yaitu fase gastrik. Apa itu fase gastrik? Fase gastrik itu sendiri dimulai saat makanan mencapai atrium pylorus, di mana di tensi atrium itu juga dapat menyebabkan terjadinya rangsangan mekanis dari reseptor pada dinding lambung. Impuls tersebut kemudian akan berjalan menuju medula melalui aferen vagus dan akan kembali ke lambung melalui eferen vagus, di mana impuls melalui eferen vagus impuls ini akan merangsang pelepasan hormon gastrin dan secara langsung juga akan merangsang kelenjar-kelenjar lambung. Nah, gastrin itu sendiri dilepas oleh atrium dan kemudian dibawa oleh aliran dan menuju kelenjar lambung untuk merangsang sekresi. Dan pelepasan gastrin juga dirangsang oleh pH alkali dan pH alkali, kemudian ada juga garam empedu di atrium, dan terutama oleh protein makan dan alkohol. Selain itu, membran sel parental di fundus dan korpus korpus lambung itu juga akan mengandung reseptor untuk gastrin, kemudian histamin dan asetikolin yang akan merangsang sekresi asam. Sekresi asam itu setelah makan, gastrin dapat bereaksi pada sel parental secara langsung untuk sekresi asam dan juga dapat merangsang pelepasan histamin untuk mukrosa untuk sekresi asam. Mukrosa untuk sekresi asam. Kemudian fase sekresi gastrik itu akan menghasilkan lebih dari 2/3 sekresi lambung total setelah kita makan, sehingga merupakan bagian terbesar dari total sekresi lambung harian yang berjumlah sekira dari 200 ml. Fase gastrik itu juga dapat terpengaruh oleh reaksi bedah pada atrium pylorus, sebab disinilah terjadi pembentukan gastrin. Selanjutnya yaitu fase interstitial. Untuk fase interstitial itu sendiri itu dimulai dari gerakan kimux dari lambung ke duodenum, di mana fase sekresi lambung ini diduga sebagai sebagian besar itu bersifat hormonal, di mana adanya protein yang
cerna sebagian dalam duodenum itu tampaknya merangsang pelepasan gastrin usus, suatu hormonal yang menyebabkan lambung terus-menerus menyekresikan sejumlah kecil cairan lambung. Namun teman-teman, meskipun demikian, itu peranan usus kecil itu sebagai penghambat sekresi lambung itu jauh lebih besar. Dan yang terakhir yaitu inhibisi sekresi lambung, di mana pada periode interdigestif ini atau antara dua waktu pencernaan, di mana sewaktu tidak ada pencernaan dalam usus, maka sekresi asam klorida itu terus berlangsung namun dalam kecepatan yang lambat. Dimana teman-teman, untuk proses ini sendiri itu disebut pengeluaran asam basa atau basal acid output atau yang disingkat BAO, dan dapat kita ukur dengan pemeriksaan sekresi cairan lambung selama 12 jam. Selain itu, inhibisi sekresi lambung itu sekresi normal selama periode ini terutama terdiri dari mukus dan hanya sedikit pepsin dan asam. Tetapi perangsangan emosional kuat itu dapat meningkatkan BAO melalui saraf parasimpatis atau vagus dan diduga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ulkus peptikum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah makan, meninggalkan lambung, ia akan memasuki usus halus. Usus halus itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum. Duodenum ini adalah usus 12 jari. Bagian pertama atau terpendek dari usus halus. Duodenum ini berbentuk seperti huruf C dan mengelilingi kepala pankreas. Terus yang kedua ada jejunum. Jejunum adalah usus kosong, bagian tengah dari usus halus. Dinding jejunum ini memiliki banyak lipatan dan tonjolan kecil atau biasanya disebut dengan villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan nutrisi. Sebagian besar penyerapan nutrisi ini terjadi di jejunum. Terus yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Ileum ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Dinding ileum ini juga memiliki villi, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jejunum. Ileum ini terutama menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Pencernaan pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus ini, yang pertama ada disakarida. Disakarida ini berfungsi untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Terus yang kedua ada erepsinogen. Erepsinogen ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Terus yang ketiga ada hormon sekretin yang berfungsi sebagai merangsang kelenjar pankreas menghasilkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Yang keempat itu ada hormon kolesistokinin yang berfungsi untuk merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selanjutnya adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama itu ada bikarbonat.
Bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Terus yang kedua ada enterokinase. Enterokinase ini berfungsi untuk mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin, serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Terus ada tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga ada amilase, mengubah amilum menjadi disakarida. Terus yang keempat ada lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada tripsinogen, tripsin yang belum aktif. Yang keenam itu ada kimotripsin. Kimotripsin ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketujuh ada nuklease. Nuklease ini berfungsi untuk menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Yang kedelapan ada hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Terus yang kesembilan ada hormon glukagon yang berfungsi untuk menaikkan kadar gula darah. Kemudian kita akan membahas tentang dinding usus halus. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Dinding usus halus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus halus melepas lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecah-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang duodenum. Duodenum ini adalah usus 12 jari, bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke jejunum. Bagian duodenum ini merupakan bagian terpendek dari usus halus. Kurang lebih panjangnya itu sekitar 25 cm. Dimulai dari bulbu duodenum dan berakhir di ligamentum. Proses ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang tadi. Kita bisa lihat ductus pancreaticus yang berasal dari pankreas. Hal ini enzim-enzim akan masuk melalui ductus pancreaticus, isinya tetap pankreas. Kemudian corpus pankreas atau badan pankreas, kemudian ada tail atau ekor dari pankreas. Selanjutnya ada duodenum. Duodenum merupakan organ retroperitoneal yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. pH duodenum yang normal kurang lebih dari 9. Pada duodenum terdapat dua muara saluran yang itu terdiri dari pankreas dan kantung empedu. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengirimkan makanan. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dari kantung empedu masuk melalui ductus choledochus. Cairan pankreas melalui ductus pancreaticus. Berikutnya ada jejunum. Jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara duodenum dan ileum. Pada dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter, 1-2 meter adalah jejunum. Jejunum dan ileum digantung di dalam tubuh oleh mesenterium. Permukaan dalam jejunum berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Selanjutnya
Ada ileum. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Ileum memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan menjadi cecum dan appendix. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya ada usus halus dan mesenterium. Usus ini bekerja sebagai ligamen untuk mengikat supaya usus itu tidak kemana-mana dan menjaga mobilitasnya. Selanjutnya masuk ke volume saliva. Itu kalau kita mau ukur, maka dia jumlahnya antara 0,5 sampai 1,5 liter setiap hari. Semuanya itu tergantung pada tingkat perangsangannya. Saliva atau air liur itu terdapat dua tipe. Yang pertama itu ada sekresi serus itu yang encer, yang mengandung enzim ptialin, suatu alfa amilase yang merupakan enzim untuk mencernakan karbohidrat. Yang kedua ada sekresi mukus itu yang kental, yang mengandung musin untuk tujuan pelumasan atau perlindungan permukaan yang sebagian besar dihasilkan oleh kelenjar parotis. Nah, cairan tipe mukus itu diekresikan atau dikeluarkan setiap detik sepanjang waktu, kecuali saat tidur yang diproduksinya itu lebih sedikit. Nah, jadi sekresi mukus ini penting untuk membantu makanan masuk ke fagosom atau lambung, karena kalau tidak maka itu akan tertahan. Apalagi esofagus itu salurannya lebih sempit. Selanjutnya, saliva juga berperan dalam kebersihan mulut. Sekresi saliva, terutama tipe mukus, itu penting dalam mempertahankan kesehatan jaringan rongga mulut. Air liur juga membantu membuang bakteri dan partikel makanan yang nantinya akan menjadi dukungan nutrisi metabolik bagi bakteri. Jadi air liur itu juga membantu dalam membuang bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Air liur mengandung beberapa faktor yang menghancurkan bakteri. Salah satunya adalah ion tiosianat dan beberapa cairan proteolitik. Nah, itu adalah untuk menghancurkan dinding protein bakteri, terutama lisosim yang menghancurkan bakteri. Membantu ion tiosianat dalam membunuh bakteri. Mencerna partikel makanan dan air liur mengandung antibodi protein yang menghancurkan bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faring. Faring ini ada 3. Ini faring. Jadi di sini ada 3, yaitu ada yang paling atas itu ada nasofaring. Itu adalah bagian faring yang ada di belakang hidung. Nah, selanjutnya ada orofaring, itu adalah bagian faring yang berada di belakang mulut. Nah, selanjutnya ada laryngofaring, adalah bagian faring yang bersambung dengan laring. Nah, dinding faring ini dibentuk oleh otot melingkar dari belakang ke depan. Di belakang, otot ini melekat pada jaringan ikat di garis tengah dan bersifat stabil. Di bagian depan, otot ini melekat pada langit-langit mulut. Laring dan jaringan otot yang akan bergerak pada saat otot faringnya ini berkontraksi. Nah, hal ini memungkinkan makanan secara aktif mendorong ke bawah pada waktu menelan. Jadi faring ini fungsinya pada saat kontraksi itu memastikan makanannya itu terdorong ke bawah arah esofagus pada saat proses menelan. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian epiglotis. Jadi sebelah lidah pada bagian pangkal lidah itu ada yang namanya epiglotis. Nah, pada perbatasan orofaring dengan laring, faring di sebelah depan terdapat epiglotis yang dibentuk oleh tulang rawan. Nah, epiglotis ini yang membantu menutup laring pada waktu menelan. Makanan yang ditelan tidak melalui permukaan epiglotis, tetapi melewati celah kiri dan kanannya yang disebut dengan recessus piriformis.
Nah, faring selanjutnya akan bersambungan dengan esofagus. Peralihan antara kedua bagian ini terjadi di sebelah belakang tulang rawan dari laring. Adanya tulang rawan ini merupakan penyebab makanan yang ukurannya agak besar. Selanjutnya masuk ke proses menelan. Proses menelan itu proses yang kompleks. Proses menelan dimulai dengan persiapan makanan yang untuk bisa ditelan, yaitu dengan cara dikunyah. Nah, mengunyah makanan itu dikendalikan oleh saraf trigeminus. Dan makanan dipindah-pindahkan oleh lidah yang dipersarafi oleh hipoglossus. Nah, untuk dapat dipecah-pecahkan dan digiling oleh gigi-gigi kedua sisi, kemudian makanannya itu didorong ke orofaring. Nah, kemudian pemindahan makanannya ini ke orofaring dilakukan oleh otot-otot lidah, itu arcus pharyngeus. Nah, dia dibantu oleh otot silopharyngeus atau saraf pharyngeus. Nah, adanya makanan di ruang mulut meningkatkan kontraksi otot-otot pipi, yaitu saraf facialis. Nah, agar tekanan meninggi ini mampu mendorong makanan ke orofaring. Platum mole menutup hubungan antara nasofaring dan orofaring, yaitu dilakukan oleh saraf vagus. Nah, kemudian esofagus. Esofagus selanjutnya akan turun ke dalam rongga toraks atau dada di belakang trakea sampai trakea ini bercabang menjadi bronki. Esofagus terletak di belakang jantung dan kemudian menembus sekat rongga badan atau diafragma untuk mencapai lambung. Panjang esofagus pada orang dewasa kurang lebih dari 25 cm dan pada keadaan istirahat lumen atau lubangnya berada dalam keadaan tertutup. Jika terbuka, maka mikroorganisme bisa masuk atau cairan lambung bisa naik. Nah, kemudian bagian esofagus akan menyambung dengan lambung atau kardia dan berfungsi sebagai katup atau sphincter. Nah, kardia terletak 1-2 cm di bawah diafragma, di daerah epigastrium atau ulu hati, sedikit di kiri garis tengah. Nah, lambung memanjang di bawah kardia dan melebar ke kiri. Dengan esofagus yang tertutup pada waktu istirahat dan kardia sebagai sphincter, udara tidak dapat masuk ke dalam lambung kecuali pada saat menelan. Jadi ketika seseorang menelan sambil berbicara, itu maka biasanya udara akan ikut tertelan sehingga seseorang tersebut seringkali merasakan kembung. Sphincter kardia juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh karena ia akan berkontraksi bila ada zat iritatif yang merangsangnya. Misalnya, makan makanan yang basi. Biasanya itu ada refleks makanan dan itu bisa menyebabkan sphincternya terbuka dan menyebabkan seseorang itu mengalami muntah. Nah, sphincter kardia juga mencegah makanan dalam lambung serta asam lambung membalik ke atas pada keadaan normal. Nah, pada waktu muntah, sphincter ini berelaksasi secara refleks sehingga mudah dilalui makanan dari lambung. Esofagus bagian atas mempunyai selaput lendir yang dibentuk oleh sel-sel berlapis gepeng. Bagian bawah oleh sel-sel silindris yang sebagian menghasilkan lendir. Nah, lendir ini sangat penting untuk membasahi permukaan dan melindungi diri dari asam lambung yang naik ke atas. Asam lambung sering kali naik ke atas, apalagi pada orang dewasa yang sphincternya itu sudah longgar. Dan pada malam hari di pertengahan dada itu terasa sakit. Nah, itu artinya asam lambungnya naik. Maka disarankan ketika pada kondisi seperti itu, bantalnya agak sedikit ditinggikan. Sel berlapis gepeng perlu untuk mengatasi gesekan oleh makanan yang masih keras. Bahan makanan menuruni esofagus dengan bantuan gerak peristatik dan gaya berat. Makanan menempuh jarak kira-kira 25 cm esofagus dalam waktu 1-2 detik. Pada orang tua, gerakan peristatik yang melambat karena pengaruh usia. Nah, memperlambat pula pengaruh gravitasi sehingga proses itu bisa berlangsung beberapa menit. Jadi, jika makanan terlalu keras, maka seringkali makanannya itu lama untuk sampai ke lambung. Nah, terdapat
tiga tempat penyempitan esofagus, di mana makanannya itu dapat tersangkut, yaitu pada pangkalnya di leher belakang laring, pada tempat di sebelah belakang percabangan trakea menjadi bronkus di tengah dada, dan pada tempat ia menembus sekat rongga badan atau diafragma. Kemudian berikutnya lapisan otot pada usus besar merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari, sama dengan di lambung. Terdapat dua jenis serabut, yaitu serabut longitudinal atau memanjang dan serabut otot sirkuler atau melingkar. Pada perbedaan pada lambung, yaitu pada lambung itu ada oblik miring. Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang berfungsi untuk memecahkan makanan serta membawa makanan ke organ pencernaan selanjutnya. Jadi berbicara mengenai skill, berbicarai gelombang pergerakan terjadi pada usus, baik usus halus maupun usus besar, yang diakibatkan oleh kontraksi otot yang sirkular maupun longitudinal. Jadi pada di lambung itu pada oblik. Berikutnya pada lapisan ketiga yaitu submukosa, atau merupakan lapisan ketiga yaitu submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longga yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Jadi beriringan nih, pembuluh darah itu limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Jadi pembuluh limfe ini tempat absorpsi untuk saat-saat masuk tidak dapat masuk ke dalam pembuluh kapiler. Pada kapiler besar akan diambil oleh pembuluh limfe. Kemudian pembuluh darah di lapisan submukosa usus besar memegang peran penting dalam mengedarkan makanan yang diserap oleh tubuh. Lapisan mukosa disusun oleh epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa pada usus besar ini memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk menjaga agar supaya tidak terjadi iritasi akibat penggesekan pada antara lambung dengan feses atau pemadatan feses dengan dinding usus besar. Jadi lendir ini merupakan sekresi yang terjadi pada usus besar. Lapisan yang berproduksinya mempengaruhi hormon sekresi enterenin, sering juga disebut intensitasi Jewish atau jus intensal. Suplai darah pada usus besar. Suplai darah pada usus besar ini suplai darah pada usus besar usus berasal dari arteri mesenteria inferior dan superior. Pembagiannya suplai darah itu yaitu pembagian sekum koloni ascendens dan koloni inferior. Voksimasi disuplai oleh cabang arteri mesenterio superior, koloni transverserio distal, koloni descendens, koloni sigmoid, dan rektum bagian atas disuplai ke cabang dari arteri mysterium inferior, atau bagian sisi rektum disuplai oleh arteri rectalis tengah dan inferior yang merupakan cabang dari arteri ilaca interna dan arteri pudenda interna. Gambar menunjukkan suplai darah pada usus besar. Yang arteri yang pertama pelika ini arteri di arteri mesterior interior inferior, cabang-cabang mulai cabang sekum, koloni ascendens, koloni vexendum, kemudian koloni ascendum yaitu arteri meterior. Fungsi usus besar. Fungsi usus besar itu memiliki yang pertama menyerap air selama proses pencernaan. Kemudian yang kedua tempat dihasilkan vitamin K dan vitamin H biotin dengan hasil simbiosis bakteri usus misalnya, yaitu contohnya E. coli. Jadi kalau semisalnya fesesnya tidak terlalu keras, maka harus banyak mengkonsumsi mineral atau air.
karena kebutuhan air itu sangat dibutuhkan oleh usus halus dan jadi di usus besar itu tidak menjadi tinggi. Lalu yang ketiga, membentuk massa feses. Lalu yang keempat, adanya mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau dari feses keluar dari tubuh. Yang terakhir, adanya pengeluaran feses dari tubuh dengan istilah defikasi. Bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Jadi bakteri di usus besar itu berfungsi untuk membantu menguraikan sisa-sisa makanan, kemudian mencerna berbagai bahan makanan. Sehingga hal ini menyebabkan kita tidak dibolehkan untuk menerus mengkonsumsi antibiotik. Karena kalau kita terus-menerus mengkonsumsi antibiotik, maka bakteri-bakteri yang berfungsi untuk membantu menguraikan makanan usus ini atau usus besar mengalami suatu kematian jamur, sehingga yang tumbuh adalah kandidat atau jenis jamur yang lain. Atau bakteri mati akan digantikan oleh bakteri patogen. Karena bakteri ini sangat berperan penting pada proses pencernaan pada tubuh. Jadi bakteri dalam usus besar ini berfungsi untuk zat-zat penting seperti vitamin K. Penting juga untuk fungsi normal dari usus, yaitu gangguan pada bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa disebabkan dikeluarkan lendir air dan terjadi diare pada tubuh. Lalu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung besar setelah koloni sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinjanya disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descending atau kolon yang diturun. Jika kolon descending penuh tinja ini masuk ke dalam rektum, keingin akan membuang air besar. Jadi kalau sisa-sisa makanan sudah masuk atau sudah sampai dalam rektum, baru mulai ingin buang air besar. Ini ada gambar rektum dan anus atau sigmoid kolon, yaitu masuk dalam rektum akan keluar pada anus pada bagian bawah. Jadi strukturnya itu ini ada gambar lengkap, yaitu sektum, ada rektum, ada anus, ada ini berbagai contoh struktur yang lengkapnya. Lalu di sini juga ada gambar rektum dan anus yang lebih detail. Jadi di bagian bawah itu musculus anus atau otot bagian sekitar rektum, kemudian ada kanalis, ada lubang bagian kanalis, ada pekten analis di daerah penyempit, kemudian ada lineal rectum, kemudian ada rectum, ada musculus yang berkontraksi, berrelaksasi sehingga feses bisa keluar pada berrelaksasi. Ada musculus internus berkontraksi untuk mencegah agar supaya pembukaannya tidak terlalu langsung keluar. Kemudian di sini ada ampulla recti, ada bagian-bagiannya nih, bagian-bagian ampulla recti. Ada bagian menyempit yaitu dalam, yaitu mencekung atau transspecialis rectum media, ada superior. Nah, selanjutnya yaitu rektum dan anus. Apa sih rektum itu? Rektum itu sendiri adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Apa fungsinya? Organ ini itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Dan biasanya rektum ini itu kosong karena tinja itu disimpan di tempat yang lebih tinggi.
yaitu pada kolon descendens. Dan jika kolon descendens ini penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbullah keinginan kita untuk melakukan buang air besar atau yang kita sebut dengan BAB. Nah, mengembangnya dinding rektum itu karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf dan kemudian akan menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Namun jika defekasi ini tidak terjadi, itu seringkali material akan dikembangkan ke usus besar, di mana penyerapan air itu akan kembali dilakukan. Nah, jika defekasi ini tidak terjadi, itu untuk periode yang lama, maka konstipasi dan pengerasan feses itu akan terjadi. Nah, teman-teman, untuk orang dewasa dan anak yang lebih tua itu biasanya itu bisa lebih menahan keinginan ini, tetapi untuk bayi dan anak-anak lebih mudah untuk mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB, sehingga untuk bayi dan anak-anak itu masih menggunakan Pampers. Nah, anus itu merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan buangan keluar itu dari tubuh. Sebagian anus itu terbentuk dari pembukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Selain itu, pembukaan dan penutupan anus itu oleh otot sphincter. Dan faseh itu dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Selanjutnya yaitu konsep defekasi atau yang sering kita kenal dengan buang air besar. Buang air besar atau defekasi itu sendiri adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat ataupun setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan. Nah, teman-teman, rektum itu biasanya kosong sampai menjelang defekasi. Selain itu, seseorang yang mempunyai kebiasaan teratur untuk BAB itu akan merasakan kebutuhan membuang air besar itu kira-kira pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh refleks gastrokolika yang biasanya bekerja sesudah kita makan pagi. Nah, setelah makan itu makanan itu akan mencapai lambung dan kemudian setelah pencernaan dimulai, maka peristatik dalam usus terangsang dan akan melambat ke kolon dan sisa makanan di hari kemarinnya itu waktu malam itu akan mencapai sekum dan mulai bergerak. Nah, isi kolon pelvis itu akan masuk ke dalam rektum serentak. Peristatik keras terjadi di dalam kolon dan terjadi perasaan di daerah perineum, di mana tekanan intraabdominal ini bertambah dengan penutupan glotis dan kontraksi diafragma otot abnormal sphincter anus dan akan mengendor kerjanya dan kemudian berakhir. Selanjutnya yaitu proses buang air besar itu sendiri, di mana jenis gelombang peristatik yang terlihat dalam usus halus itu jarang ditimbulkan pada sebagian kolon. Nah, sebaliknya, hampir semua dorongan itu ditimbulkan oleh pergerakan lambat ke arah anus oleh kontraksi Haustrase dan pergerakan massa. Dorongan di dalam sekum dan kolon ascendens itu dihasilkan oleh kontraksi Haustrase yang lambat tetapi berlangsung persisten yang membutuhkan waktu sekitar 8-15 jam untuk menggerakkan kimux dan hanya dari kutub iloesekal
ke kolon transfesum, sementara kimusnya sendiri itu menjadi berkualitas atau berkualitas feses dan menjadi massa setengah padat. Nah, pergerakan massa ini sendiri itu adalah jenis peristatik yang termodifikasi yang ditandai timbulnya sebuah cincin kontraksi pada titik tegangan di kolon transversum, kemudian dengan cepat kolon itu akan diinstal sepanjang 20 cm atau lebih hingga ke tempat kontraksi akan kehilangan haustrasinya dan berkontraksi sebagai satu unit dan mendorong materi feses dalam segmen untuk menuruni kolon. Nah, kontraksi itu secara progresif menimbulkan tekanan yang lebih besar selama kira-kira 3,0 detik, kemudian terjadi reaksi selama 2-3 menit berikutnya sebelum menjadi pergerakan massa yang lain dan berjalan lebih jauh sepanjang kolon. Oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu defekasi. Untuk defekasi sendiri itu feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau yang sering kita kenal dengan buang air besar atau yang sering kita singkat sebagai BAB. Ini merupakan fungsi utama dari anus, di mana defekasi itu sendiri itu adalah hasil refleks bila mana feses itu masuk ke dalam rektum dan dinding rektum itu akan merangsang dan meregang dan menimbulkan impuls afferens dan disalurkan melalui plexus mesentericus sehingga menimbulkan gelombang peristatik pada kolon descendent dan kolon sigmoid yang akan mendorong feses ke arah anus. Nah, teman-teman, bila gelombang peristatik itu sampai ke anus sphincter, maka ani internus itu akan menghambat feses sementara dan sphincter ani externus itu akan melemas sehingga terjadi defekasi. Seluruh rangkaian pergerakan massa itu biasanya menetap hanya selama 10-30 menit dan memungkinkan timbul kembali setengah hari lagi atau bahkan 1 hari berikutnya. Nah, bila pergerakan sudah mendorong massa feses ke dalam rektum, maka akan timbul keinginan kita untuk melakukan defekasi atau buang air besar atau yang sering kita kenal dengan BAB.